Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi Odoo 18 untuk development menggunakan Eclipse dan Miniconda. Kebetulan Eclipse dan Miniconda ini adalah dua tools favorit saya. Pertama, kita bisa download Eclipse dari browser. Kita search Eclipse di Google Chrome atau browser terserah kita. Kemudian pilih sesuai dengan operating system yang kita pakai. Untuk mempercepat proses, saya telah mendownload semuanya, Eclipse, Miniconda, dan Odoo dalam satu folder. Kemudian setelah berhasil download, tinggal kita ekstrak. Cara ekstrak ini ada bermacam-macam ya, sesuaikan aja dengan sistem operasi. Kebetulan di sistem operasi yang saya pakai ini, cuma ada cara ekstrak menggunakan terminal. Setelah ekstrak berhasil, nanti akan muncul folder baru namanya Eclipse. Di dalam sana ada launcher sama Eclipse. Ini dua-duanya sama sebenarnya, terhubung, tinggal kita bisa pilih salah satu yang mana. Nah, untuk mempercepat proses eksekusi, kita bisa buat launcher atau peluncur, yang mana ini nantinya terkait sama executable yang ada di Eclipse. Kita pilih executable-nya, terus kita tambahkan ikonnya. Sama ikonnya juga sudah disediakan oleh Eclipse. Coba kita jalankan. Oke, berhasil dengan lancar. Kita bisa pilih tema juga, mau kita yang suka kayak gimana. Kalau seandainya kita nggak cocok juga bisa diganti setelah menjalankan. Misal ini kita nggak cocok dengan tema ini, kita tinggal ganti aja, masuk ke Windows, Preference, pilih Appearance. Oke, kalau sudah tinggal kita apply, kemudian restart. Nah, ini tampilan setelah kita ubah temanya. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita kembali ke browser, kemudian buka Miniconda. Sama juga Miniconda juga cukup gampang untuk mencari Google. Tinggal klik di search engine Miniconda, atau kalau sudah tahu alamatnya langsung ke websitenya. Kalau kita mau pakai Conda yang full, Anaconda yang full, kita tinggal klik yang Anaconda tadi. Kalau kita mau cari yang minimalis, kita bisa pakai Miniconda ini. Oke, kita lanjut ke eksekusi untuk instalasi Miniconda. Kalau di Linux biasanya kebanyakan kalau kita download bisa langsung dieksekusi, tapi kadang ada yang tidak mau dieksekusi langsung. Kita harus tambahkan chmod plus X. Setelah itu kita eksekusi. Nah, ini untuk end user license agreement-nya. Kita scroll ke bawah terus sampai ada pilihan untuk instalasi. Kita pilih yes. Kemudian tempat instalasi, default-nya ada di situ. Kita pilih yes agar bisa langsung aktif ketika kita buka terminal. Oke, kita tutup terus buka lagi terminalnya. Kalau berhasil, nanti akan muncul tulisan base di belakangnya shell. Nah, seperti ini ada tulisan base, berarti instalasi Miniconda kita berhasil. Oke, lanjut berikutnya kita buat virtual environment untuk Odoo. Untuk download Odoo-nya bisa via Git kalau kita seandainya punya Git, atau download langsung dari GitHub dalam bentuk zip. Nanti tinggal kita ekstrak. Nah, ini untuk halaman GitHub-nya. Ada di sini. GitHub, kita cari aja GitHub Odoo 18 gitu. Ini akan muncul otomatis. Nah, ini linknya di sini. Nah, untuk cara simpelnya kita bisa langsung ke code, kemudian download zip. Karena saya sudah download, jadi tinggal saya ekstrak saja. Oke, ekstrak selesai. Kita buat environment-nya. Ini sini udah ada Odoo 18 di situ. Kita masuk ke directory-nya hasil ekstrakan tadi.
18. Oke, filenya lengkap. Kita buat environment dengan titik conda grid min n ini untuk namanya nanti. Misal saya kasih nama auto 18. Kita pakai environment Python 3.10 13. Oke, lanjut. Kita jalankan environment-nya, kita masuk environment. Kita bisa pakai conda activate seperti tulisan yang di atas itu, ada informasi untuk masuk ke environment. Kita ketik conda activate, terus namanya apa. Untuk keluar bisa langsung conda deactivate. Untuk instalasi requirement-nya kita ketik pip install min-r requirement. Di saat instalasi kadang juga bisa jadi gagal. Untuk cara pendekatan mengatasi gagal, kita bisa install via conda atau update requirement-nya sesuai kebutuhan kita. Ini saya buat contoh yang pertama ini, kita install via conda. Ini given yang error dia. Untuk install via conda, ketik conda install, modulnya namanya apa, terus sama dengan versi berapa. Ini versinya 21.8.0. Oke, berhasil. Kita coba lagi install requirement. Ada error lagi. Kita coba pakai pendekatan kedua, yaitu dengan mengupdate requirement-nya. Kita coba pakai versi tertinggi yang masih bisa dipakai oleh Python. Nah, ini ada beberapa opsi, ini kan ada 292, 295, 299. Kita jadikan rata 299 semua. Oke, simpan. Kalau sudah, kita install dulu yang versi tadi, Psycho PG versi 299. Oke. Kita coba jalankan requirement lagi. Oke, ada error lagi, ini terkait LDAP-nya. Kita bisa langsung install via conda saja. Oke, instalasi requirement berhasil. Lanjut ke memasukkan virtual environment ini ke dalam Eclipse. Pertama kita buka Eclipse-nya. Kita masuk ke menu window, preference, kita masuk ke PyDev, ke interpreter. Kita pilih Python interpreter. Terus pilih tombol config conda. Kita browse executable-nya conda. Oke, kita buat environment baru, pilih new, choose from conda, pilih auto 18. Oke, kita masuk, apply, and close. Kemudian kita coba membuat project baru. Ini untuk base-nya ya, nanti kita pakai auto 18 yang community edition sebagai base. Kita masukkan dulu. Mari kita nanti ngetes apakah ini sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Project name-nya kita kasih nama auto 18. Terus centangan use default-nya kita hapus.
Kita cari projectnya ada di mana. Di sini, oke, buka. Untuk interpreternya sudah sesuai pakai UTM-11, finish. Untuk new project ini belum ada config-nya. Untuk kita bikin config baru, kita bisa masuk ke run configuration, terus pilih Python run, dapat baru. Nah, ini seandainya kalau mau bikin tombol khusus untuk bikin configuration bisa seperti yang saya tulis di file PDF. Cuma kalau di sini saya langsung bikin yang run configuration-nya jadi satu. Untuk argumennya untuk create new configuration kita pakai min c, terus supaya configuration-nya bisa berubah-ubah nanti kita beri variabel. Untuk opsi selanjutnya agar konfigurasinya di save kita pakai min s. Kemudian biar nggak menciptakan instance baru kita kasih stop after ini. Oke, coba kita ketik. Kita beri variabel string prompt biar muncul pop up untuk memasukkan nama file configuration-nya. Jadi untuk posisi ininya bisa dibalik-balik ya, nggak masalah. Oke, run. Akan muncul pop-up, kita isi nama file konfigurasi yang akan kita buat. Oke, kalau berjalan lancar harusnya akan muncul file konfigurasinya. Coba kita refresh dulu. Nggak ada error ya. Itu muncul file konfigurasinya, kita coba refresh lagi. auto.conf. Sini kita bisa sesuaikan dengan server yang kita pakai. Untuk konfigurasinya kita update lagi dari sini nanti. Untuk mempermudah nanti admin password saya ganti apps, soalnya kalau kita pakai admin pasti nanti muncul notifikasi untuk reset password. Hostnya pakai 192, 168, 115. DB name-nya bisa kita isi atau tidak. Kalau kita isi nanti 1 DB terkunci ke aplikasi ini. Kalau seandainya kita kosongi, tapi bisa milih DB-nya. Kalau kita pakai DB yang bervariasi, kita bisa pakai DB filter. Nanti saya contohkan. Kalau saya sendiri lebih suka pakai DB filter. Tapi kalau seandainya mau pakai DB name, bisa juga. Passwordnya saya pakai utuh port 54321 DB user utuh. Kalau saya emang lebih suka pakai DB filter, jadi lebih fleksibel mau pakai yang mana. Jadi nanti kita kasih nama box 2, box 21, box 22 gitu, nanti otomatis ada banyak DB yang bisa kita pakai. Oke, kalau sudah kita buat run configuration baru, atau bisa pakai yang lama ini kita replace saja kalau seandainya kita mau buat cuma sekali aja. Run configuration, argumennya kita ganti misal C utuh file configuration-nya, kemudian kita jalankan untuk mengetes apakah udah berhasil. Nah, ini nggak ada error ya. Kita coba buka browser, kita lihat alamat kita di localhost 8089. Oke, berhasil. Kita biarkan aja halaman ini, nanti akan kita gunakan untuk bikin database baru. Oke, kita kembali ke Eclipse. Kita buat directory untuk add-on custom kita. Kembali ke file manager, kita buat directory namanya auto18 custom. Oke, kita ambil full path-nya, copy, masuk ke manifest lagi, paste, save. Kita buat project baru, dev project,
Kita kasih nama Odoo 18 custom. Sama seperti yang tadi, use default-nya kita uncetak. Pilih Odoo 18 custom. Oke, kita next. Kita pilih Odoo 18 sebagai reference agar kodenya bersambung. Ini otomatis masuk di sini nanti dia. Lanjut kita buat add-on baru. Untuk buat add-on baru, cara cepatnya kalau pakai Eclipse kita bisa pakai scaffold. Sama kayak tadi pakai run configuration bisa, nanti kita duplicate. Oke, kita buka run configuration. Pilih yang tadi, karena sudah ada daripada buat baru langsung bisa kita duplicate saja. Oke, kita ganti namanya scaffold. Argumennya scaffold, kita kasih variabel string prom dan folder prom. String prom ini nantinya bakal jadi nama add-onnya, sedangkan folder prom nanti lokasi add-on ini berada. Oke, apply, run. Nah, ini kita buat nama add-onnya kontak custom. Oke, lokasinya kita taruh di Odoo custom. Oke, kalau sudah Odoo custom kita refresh. Kalau berhasil nanti bakal muncul add-on baru ini, kontak custom. Oke, ini folder-folder standar Odoo ya nanti. Kalau seandainya kita kurang cocok, kita bisa tambahi atau kurangi. Cuma ini yang standarnya Odoo. Oke, kita cek untuk manifestnya. Karena kita mau mengembangkan kontak, kita tambahi dependensinya ke kontak. Oke, lanjut kita buat database baru. Kita kasih nama Odoo 18 CE VBox 2. Email dan passwordnya admin. Country kita pilih Indonesia. Kemudian demo data kita cetak. Klik database. Oke, database berhasil terbuat. Kita coba login. Emailnya admin, passwordnya admin. Oke, berhasil masuk. Oke, di sini muncul list add-onnya. Kita cari kontak. Coba kita searching kontak. Activate untuk install. Nah, ini hasil instalasi kontak, ada menu baru namanya kontak. Kita coba masuk ke mode debug. Oke, berhasil. Ini kita masuk mode debug. Terus kita lihat untuk view formnya. Untuk tahu kita mau development atau inherit kemana, kita harus tahu dulu modelnya namanya apa, kemudian formnya itu namanya apa, terus mau kita pasang di lokasi mana. Ini kita buat model baru yang inherit ke model yang sudah ada. Kita hapus ini template dari Odoo. Kelasnya kita bikin REST partner, karena kita kebutuhannya untuk mengupdate yang sudah ada, name-nya sama, kita pakai REST partner. Kemudian inherit ke REST partner. Kita coba buat field baru, namanya gender. Tipe fieldnya selection. Oke, kita save dulu. Kita lanjut ke view-nya. Belum masuk ke view, kita lihat dulu form ini namanya apa. Kita ingat-ingat. Yang terpenting adalah external ID-nya nanti. Oke, kita kembali ke view. Kita buka view. Ini contoh dari Odoo. Bisa kita hapus saja. Kita buka ulang pakai Eclipse Editor. Nah, ini dari Odoo kita hapus saja dulu. Sebenarnya kalau kita ingin cepat, kita juga bisa pakai sih. Cuma kebetulan kita hapus saja biar lebih fresh. Kita bikin view baru yang inherit ke view yang sebelumnya. Ini kita misalkan kasih nama yang sama persis dengan nama aslinya. View partner form. Modelnya pakai IR UI view. Oke.
Kita sambil nyoba untuk bikin kesalahannya. Ini coba saya XML-nya, nggak usah saya kasih sama dengan gimana nanti hasilnya. Nah, ini kita buat XML-nya dulu. Name-nya kita samakan aja, REST partner form. Kita copy, modelnya REST partner, lanjut ke inherit ID. Nah, ini masih saya buat nggak pakai sama dengan dulu. Nanti ngecek apakah muncul errornya atau tidak. Ref-nya kita ambil dari external ID tadi, bisa kita copy paste langsung dari depan ke belakang, paste, lanjut ke XML-nya, XML, tipe XML. Oke, kita lanjut dengan isinya. Untuk tahu field yang kita inherit, kita mau letakkan di mana, kita bisa kembali ke halaman ini, kita over ke tanda tanyanya, kita ambil yang job position, ini fieldnya namanya function. Berarti kita mau inherit function, misal kita mau bikin positionnya before atau after, nanti tergantung kebutuhan kita. Contohnya saya pakai before, kemudian kita tambahkan nama fieldnya, nanti field name gender. Oke, kita tutup XML-nya, kita save. Nah, ini nanti akan muncul error ya kalau seandainya ada yang kurang, kita tambahi sama dengannya. Nah, itu name associated with field must followed by assign, kita tambahi sama dengannya. Oke, lanjut kita coba update. Oh, ini belum diinstal, kita install dulu. Cara installnya tinggal kita masuk ke run configuration, kita tambahi opsinya. Ini bisa run configuration-nya bisa kita duplicate atau kita update saja yang sudah ada. -d auto underscore 18ce vbox 2. Kemudian kita kasih direktif -i, kemudian nama add-on kita yang tadi ada contacts custom, apply, close, kemudian kita restart proses. Oke, ini ada proses yang berjalan, kita stop semua dulu, kita bersihkan konsolnya, kemudian kita run lagi. Oke, nggak ada masalah, aman, harusnya sudah bisa muncul di browser. Kita refresh. Nah, ini muncul gender di atasnya job position. Kita lanjut untuk update. Untuk update, misal kita ganti laki-laki menjadi pria, kemudian yang perempuan kita ganti wanita, kemudian tampilan gender kita ganti jadi jenis kelamin, string jenis kelamin. Oke, kita simpan, run configuration, argumen, kita ganti argumennya, apply, close, kita restart service-nya. Kalau kelihatannya sepertinya ada yang salah, ini saya masukkan direction-nya. Oke, kita coba jalankan beberapa saat dulu. Oke, sepertinya ada yang salah ini. Kita cek lagi, run configuration, argumen, oh ya salah, seharusnya U. Oke, apply, close, restart service. Oke, nggak ada yang salah, harusnya kontaknya sudah terupdate. Kita cek kontak, kita refresh. Oke, update berhasil, gender menjadi jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jadi pria dan wanita. Lanjut ke debug. Untuk debug sebelumnya kita buat field compute biar kita bisa lihat prosesnya. Kita tambahi date of birth. Ini nanti kita input tanggal sebagai tanggal lahir, tipenya date. Lanjut ke year age, maksudnya usia. Saya kasih year age biar nggak bingung, nanti ada age lain soalnya. Kita pilih integer aja, kemudian kita tambahi compute. Fungsinya namanya apa? Compute year age. Oke, kita buat fungsinya dulu. Nah, ini harusnya saya buat ke variabel langsung dulu aja biar bisa kita cek via debug. Oke, kita kasih nilai default 0, kita
Baru setelah ini kita masukkan ke dalam field year age sama dengan year age. Kalau gini bisa kita tebak nanti nilainya year age berapa. Oke, kita kasih condition untuk ngecek date of birth apakah ada isinya atau tidak. Kita isi variabel year age dengan perhitungan usia. Year age sama dengan kita convert ke integer dulu, buka kurung lagi untuk menghasilkan time delta. Ini nanti hasilnya time delta soalnya. Fields kita ambil tanggal hari ini, kemudian kita kurangi date of birth. Dari time delta hasilnya kita ambil days, kita bagi 365,25. Oke, kita simpan dulu. Lanjut ke view, kita tambahi field date of birth dan year age. Kita tambahi add API depend supaya kalau seandainya kita ubah date of birth, year age-nya otomatis ikut berubah. Jadi nggak perlu refresh lagi. Kita tambah itu string usia dan tanggal lahir biar lebih manusiawi. Simpan. Coba kita jalankan dulu apakah berhasil. Oke, kelihatannya nggak ada masalah. Kita coba ke browser, kita refresh lagi. Sudah muncul, tanggal lahirnya kita ganti. Nah, ini nanti langsung muncul angka usia 34. Oke, kita lanjut, kita pasangi breakpoint. Sebelum itu, kita coba untuk debug. Nah, di sini debug configuration-nya sama persis sama yang run configuration, isinya juga sama. Oke, kita coba debug. Nah, di sini ada opsi untuk menggunakan Cython. Sebenarnya ini opsional aja, cuma kalau kita ingin lebih cepat, kita bisa pakai Cython. Nah, ini cara untuk menginstal Cython di environment kita. Kita copy aja komennya, terus kita paste di terminal. Jangan lupa ya, environment-nya kita pakai yang udah 18 dulu. Oke, ada gcc, berarti build essential perlu kita install dulu. Sudo install apt install build essential. Oke, kita install, tunggu prosesnya. Oke, proses selesai, kita coba lagi untuk install Cython-nya. Oke, Cython berhasil diinstal. Kita kembali ke Eclipse. Kita coba restart service-nya. Oke, Cython sudah berjalan. Tidak ada error. Kita kembali ke browser. Nah, kita tambahi breakpoint dulu. Oke, kembali ke browser. Kita coba refresh. Nanti otomatis ada perintah untuk pindah ke debug. Ini muncul year age-nya 34. Kita coba ganti tanggal lahir. Oke, ini nilai awalnya 34, setelah kita ganti jadi 30. Kita coba bandingkan dengan browsernya. Nah, sama 30. Kemudian coba kita ganti lagi. Nah, ini jadi 27. Oke, kita lihat 27. Oke, sama. Yang kita lihat tadi, kelebihan Eclipse adalah kita bisa menambahkan tombol-tombol yang lebih terintegrasi. Kita bisa mengintegrasikan Miniconda juga. Kita juga bisa menambahkan fungsi untuk debug. Jadi kita bisa lebih mudah untuk tracking nilai variabel. Terima kasih.